Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ujian yang diberikan kepada umat manusia saat ini, yaitu berupa virus corona, mudah-mudahan cepat berlalu sehingga kita semua bisa belajar seperti biasa tatap muka di sekolah. Baik anak-anak, hari ini merupakan pekan ke-7. Insya Allah hari ini adalah materi yang akan disampaikan tentang sholat. Sholat ini sangat penting sekali, sebab orang yang melaksanakan sholat 5 waktu itu akan Allah berikan cahaya. Allah akan turunkan berkah di rumahnya. Allah akan berikan manfaat yang luar biasa kepada pribadinya. Oleh karena itu, anak-anak, kalian akan menonton video tentang bagaimana gerakan sholat. Dan mesti kalian pahami bahwa sholat itu mesti benar. Dari mulai syarat sah, syarat wajib, rukun, sunnah sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, itu mesti kalian pahami juga secara teori. Gerakannya juga kalian harus pahami. Kemudian kalian dalam sholat tidak boleh terburu-buru, harus tumaninah, sebab itu merupakan salah satu rukun juga. Baik, itu mengenai tentang sholat. Selanjutnya yang kedua, Pak Abdul ingin menyampaikan tentang hadis. Jadi untuk materi hadis itu silahkan kalian setorkan ke Pak Abdul sampai 10 hadis langsung boleh. Tapi dengan catatan bahwa kalian harus hafal, karena nanti akan ada uji sertifikasi hadis. Bagi yang masih minim, ada yang baru cuma 1 atau 2, ayo semangat ya. Pak Abdul masih tunggu hafalannya disetorkan ke Pak Abdul. Selanjutnya kalian juga akan Pak Abdul uji tes praktek. Jadi akan ada tes praktek hadis. Kalian akan dites praktek hadisnya oleh Pak Abdul 1-5. Jadi minimal sampai pekan ini harus 5 hadis disetorkan ke Pak Abdul. Setelah itu nanti kalian akan praktek hadis. Bagi yang sudah selesai boleh langsung. Prakteknya adalah dari hadis 1 sampai hadis 5 secara utuh. Ya, secara utuh, secara beruntun itu disetorkan sekaligus. Tidak boleh satu-satu. Jadi langsung ketika voice note atau video dari hadis 1 sampai hadis 5 tanpa melihat, jujur, Allah selalu melihat kita. Allah selalu mengawasi kita. Itu saja yang ingin Pak Abdul sampaikan kepada kalian, dan kalian setelah ini silakan menyaksikan video tentang gerakan sholat. Selamat menyaksikan. Anak-anak, pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ingat, apa yang sudah kalian ketahui harus diamalkan. Jangan lupa itu. Insya Allah Ustadz, kami akan melaksanakan. Bagus. Ustadz juga selalu berdoa untuk kalian semua. Tapi ingat, begitu keluar sekolah, langsung pulang. Ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan saja. Jangan lari. Duluan ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Hati-hati. Jangan berisik. Ayo cepat, kamu aja. Ya, kamu aja. Ayo dong, tadi katanya berani. Ya, keburu lewat deh. Aduh, Ya udah, kalau memang kita mau, kita kejar aja. Ayo. Ustaz, 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 Tunggu. Ustaz, tunggu. Ustaz. Tunggu, Ustaz. Ustaz. Ustaz, Ustaz. tunggu. Tunggu. Hei, ada apa? begini Ustaz. Kami ini mau belajar tentang sholat. Apakah Ustaz mau mengajarinya? Iya Ustaz, kami ingin sholat, tapi kami belum tahu caranya. Masya Allah. Jadi sampai saat ini, kalian belum pernah sholat. Malu. Iya Ustaz. Kadang-kadang Ustaz, tapi tidak paham. Tidak apa-apa. Yang penting sekarang, kalian bersungguh-sungguh mau sholat. Tidak main-main lagi. Karena ini semua penting untuk kalian. Sungguh Ustaz, saya serius. Iya Ustaz, kami benar-benar serius. Bisa belajar sekarang nggak Ustaz? Insya Allah bisa. Tapi jangan di sini. Bagaimana kalau kita ke taman kota? Karena menurut Ustadz, di sana lebih baik. Setuju Ustaz.
Subhanallah, indah sekali pemandangannya. Kenapa sih kamu ini? Berisik saja. Geli tahu? Coba kalau hidungmu yang ditempeli kupu-kupu. Wah, mereka sedang bermain bola, Ustaz. Ya, Ayo, Obar. Ustaz. Ya, Obar sini. bagus. Adang. Asik juga ya bermain bola. Bagaimana kalau aku ikut bermain bola? Boleh nggak? Aduh, kamu ini gimana? Tadi katanya kesini mau belajar sholat. Lihat orang main bola, tiba-tiba mau main bola. Belajar sholatnya kapan? Payah. Sebentar saja. Kalian duluan ya. Nanti aku akan menyusulnya. Aku datang. Hadang. Maaf Ustadz ya, teman saya yang satu itu memang begitu. Dia itu memang senang banget sama sepak bola. Biarkan saja, nanti juga akan menyusul kita, ya kan? Ayo, kita cari tempat yang teduh. Di sana saja, Ustadz. Iya. Di depan sana. Ada tempat duduknya lagi. Iya, adem ya Ustadz ya. Iya. Ayo kita ke sana. Kayaknya enak nih di sini. Apa aku bilang? Iya. Tahyib kita mulai dari mana? Kalian sudah tahu kewajiban sholat 5 kali. Alhamdulillah Ustadz, kami tahu. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Alhamdulillah. Wah, itu bagus sekali. Nah, karena kalian telah mengetahui tentang kewajiban sholat 5 waktu, sekarang kita mulai saja dari gerakan sholat. Sekarang, tolong kalian perhatikan baik-baik, ya. Pertama-tama, niat dalam hati untuk sholat yang akan dilaksanakan. Lalu berdiri tegak menghadap kiblat, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Muka menghadap ke tempat sujud, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Jika menjadi imam atau sholat sendirian, maka harus meletakkan sutra atau pembatas di depan tempat sujud, sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Huzaimah. Setelah itu melakukan takbiratul ihram dengan cara mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Nasai, atau sejajar telinga, sebagaimana hadis riwayat Bukhari, Nasai, dan Abu Daud, dengan jari-jari yang tidak digenggamkan, juga tidak direnggangkan, akan tetapi lurus ke atas, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Huzaimah. Selanjutnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, sebagaimana hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, atau menggenggam pergelangan tangan kiri. Hal ini didasari oleh hadis riwayat An-Nasai dan Ad-Daruqutni. Kedua tangan itu diletakkan di atas dada, seperti yang dinyatakan oleh sebuah hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Abu Daud, dan Ahmad. Kemudian melakukan ruku yang didahului dengan takbir, seperti takbiratul ihram, sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ruku dilakukan dengan cara meratakan punggung, sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, sambil menggenggamkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut dengan jari-jari direnggangkan. Kepala tidak ditundukkan atau tidak terlalu menunduk. Memandang lurus ke tempat sujud, penuh tumaninah, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Setelah itu bangkit dari ruku hingga tegak, sambil melakukan takbir seperti takbiratul ihram. Gerakan selanjutnya adalah sujud. Sebelum sujud, terlebih dahulu mengucapkan takbir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hal ini, Rasulullah terkadang mengangkat tangan terlebih dahulu, sebagaimana riwayat Nasai dan Daruqutni, dan kadang-kadang mengucapkan takbir, langsung sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Ketika sujud, Rasulullah meletakkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum lutut,
seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Ad-Daraqutni, dan Al-Hakim. Telapak tangan menempel di tempat sujud dalam keadaan terbuka, tidak mengepal, jari-jari rapat, dan menghadap kiblat, serta diletakkan sejajar dengan bahu atau telinga, sebagaimana hadis Abu Daud dan Nasai, dengan sanad yang sahih. Saat sujud, 7 anggota badan, yaitu kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari-jari kaki menyentuh lantai, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, posisi telapak kaki tegak dengan ujung jari jemari kaki menghadap kiblat, dan kedua tumit dirapatkan, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Kemudian bangkit dari sujud dengan mengucapkan takbir, sesuai hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian duduk iftiros, dengan bertumpu di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan, atau dengan cara duduk dengan menegakkan kedua telapak kaki dan merapatkan tumit kedua kaki, serta menghadapkan seluruh jari kaki ke arah kiblat, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Sedangkan posisi tangan di atas paha dengan ujung-ujung jari tangan pada lutut, atau meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan, dan tangan kiri di atas lutut kiri, seolah-olah menggenggamnya. Setelah selesai duduk iftiros, lakukan sujud kedua, seraya bertakbir seperti yang dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian bangkit dari sujud sambil mengucapkan takbir. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Al-Bukhari. Lalu duduk sejenak atau disebut duduk istirahat. Setelah itu bangkit untuk melakukan rakaat berikutnya, dengan telapak tangan mengepal, sebagaimana hadis riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, atau bangkit dengan membuka telapak tangan dan jari-jari menghadap kiblat. Pada rakaat kedua, dilakukan seperti gerakan pada rakaat pertama. Demikian dengan ruku, sujud, duduk iftiros, dan juga sujud kedua. Setelah sujud kedua, pada rakaat kedua, melakukan tasyahud awal, dengan cara duduk seperti duduk iftiros. Tangan kiri seperti posisi saat duduk iftiros, dan tangan kanan menggenggam jari kelingking dan jari manis, menautkan jari tengah dengan ibu jari, serta menggerak-gerakkan jari telunjuk, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dalam sahihnya. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Ibnu Huzaimah, pada saat tasyahud, telunjuk diacungkan ke kiblat, dan juga mengarahkan pandangan ke telunjuk, sebagaimana hadis riwayat Muslim dan Ibnu Huzaimah. Apabila sholat 4 atau 3 rakaat, seperti sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, maka setelah sujud kedua, pada rakaat terakhir, dilakukan tasyahud akhir dengan cara bertawaruk, yaitu menegakkan telapak kaki kanan dan menempatkan telapak kaki kiri di bawah betis kaki kanan dengan menjadikan lantai sebagai tempat bertumpu. Jika tidak mampu duduk tawaruk, maka boleh menjulurkan jari-jari kaki ke belakang, sebagaimana dinyatakan oleh hadis riwayat Muslim. Terakhir, sebagai penutup sholat adalah salam, yaitu menoleh ke arah kanan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Terkadang Rasulullah menambahkannya wabarakatuh, lalu menoleh ke arah kiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Hal ini dinyatakan dalam hadis riwayat Muslim. Nah, itulah gerakan sholat yang benar. Bagaimana? Apakah kalian berdua telah mengerti? Iya, mengerti Ustadz. Alhamdulillah. Tapi doanya bagaimana Ustadz? Tidak apa-apa. Yang penting kalian bisa melakukan gerakan sholat dengan benar, tentunya sambil menghafal doa. Jika kalian mau, besok kita belajar doa atau bacaan sholat. Bagaimana? Oh iya Ustadz, mau. Kalau bisa dua-duanya. Ayo
adik-adik, ayo istirahat. Oh, rupanya sudah maghrib. Ayo anak-anak, kita siap-siap sholat ya. Kak, rupanya sudah azan ya? Betul. Ayo, siapa yang tahu itu suara azan apa? Azan maghrib. Bagus. Kalau begitu, sebaiknya sekarang kita cepat-cepat sholat, yuk. Iya, sholat di mana, Kak? Di sana kita berjamaah dengan Ustadz. Ustadz, tunggu. Ustadz, tunggu Kita mau ikut Ustadz. sholat. Ustadz. Tunggu Ustadz. Tunggu Ustadz. Iya, kami Kita mau mau ikut sholat. sholat. Iya. Ustaz, kita ngambil air wudhunya di mana? Di depan sana kan ada sungai. Jadi kita akan berwudu di sana. Nah, ini sungainya. Subhanallah. Jernih sekali. Iya, jernih ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين